pagi. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, sekarang bertemu lagi dengan kita berdua ya, para penghuni Museum Basuki Abdullah ya, iya dong. Iya benar. Kayaknya kalau start kayaknya agak terlalu kaku ya aja penghuni. Oke Mbak Livia, kita kesini ada berdua pertama ini. Kita hari ini bakal ngasih info nih buat kalian. Daripada bosan di rumah nonton yang itu aja, kita bakal infoin kalian tentang Museum Basuki Abdullah. Oke, karena ini kan sekarang mau masuk musim liburan ya teman-teman di sini. Pasti kalian sudah kemarin ujian akhir semester, kemudian bagi rapor, bingung mau kemana, terus mau ngapain, tapi liburan nggak boleh kemana-mana. Tapi jangan khawatir, kita akan mau menginfokan ke kalian semua tentang Museum Basuki Abdullah. Bener banget nih. Jadi buat yang kalian lagi di rumah nih bosan gitu ya, aduh nonton apa lagi nih, bingung nih, mending nonton kita nih. Tapi pasti ada pertanyaan dari teman-teman atau sahabat museum yang ada di rumah. Kenapa sih harus ke museum Kak Livia? Kenapa harus ke museum? Jawabannya simpel, karena sebagai informasi yang pertama dan juga edukasi untuk kalian nih yang masuk sekolah pasti butuh banget edukasi. Betul. Dan kita juga ada hiburan juga nih di dalam museum. Betul. Oh ya, di Museum Basuki Abdullah juga selain terdapat informasi kan bisa juga untuk relaksasi kan. Habis corona ya kemarin ya, pasti akan masih corona ya, habis sekarang ya. Pusing, bingung mau kemana kalian, terus pasti tingkat stres itu tinggi banget. Nah, Museum Basuki Abdullah itu bisa menjadi terapi buat kalian semua. Ngelihat lukisan-lukisan Pak Basuki yang indah, yang ada, itu kalian kayak misalnya terputus sebentar dari dunia luar gitu ya kali ini ya. Jadi adem, asik, lihat gitu. Dan Museum Basuki Abdullah juga tidak terlalu crowded, tidak terlalu parah. Dan kita udah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi aman untuk kalian datang ke Museum Basuki Abdullah. Itu kan ya kan? Betul banget. Dan informasi untuk kalian, Museum Basuki Abdullah itu bukan mulai dari hari Senin, dari hari Selasa sampai Jumat. Pukul 9 sampai 15.00. Itu tiketnya cuma Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Tidak ada perubahan baik corona atau tidak ada corona, kita tidak akan mengalami kenaikan tiket ya. Jadi jangan khawatir ya, terjangkau dan edukatif gitu. Oh ya, selain kalau kalian misalnya berkunjung gitu ya, boleh juga loh misalnya kalau misalnya kalian mau main ke situ misalnya kalian janjiannya di Museum Basuki Abdullah. Jadi selain untuk tempat misalnya mengunjungi, edukatif dan sebagainya, bisa juga untuk dijadikan sebagai titik pertemuan. Misalnya kalian dia mau kemana karena lokasi kita kan strategis nih. Strategis banget dan juga kita dapat bawa dari MRT. Iya, stasiun apa Kak? Fatmawati. Oke, jadi dan jangan lupa ya, mampir ke mie ayam. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau ketemuan atau misalnya mau keluar di sekitar tempat di Fatmawati, tempat pertemuannya di Museum Basuki Abdullah aja, jadi nggak bete nungguin temannya. Mau dia biasanya kan lama ya, aduh, apalagi kalau pacar ya. Aduh, bosan ya. 5 menit berasa 5 tahun ya kan ya. Jadi kalian nunggunya di Museum Basuki Abdullah aja, masuk harga tiketnya cuma berapa kan? Rp2.000. Ya ini loh, kayak gitu ayo harga segini. Jadi kalian pokoknya kita tungguin di sini dan pasti kalian mempertanyakan dia pasti aman masuk ke Museum Basuki Abdullah gitu. Tenang aja ya, kalian kalau misalnya datang itu sama bapak-bapak security atau satpamnya itu pasti udah ditembak pakai thermal gun, bukan ditembak mau gak jadi pacar ya, bukan kayak gitu. Tapi kaget ditembak sama mas satpam. Nanti kalian diperiksa dulu, habis itu cuci tangan dan ada banyak banget hand sanitizer baik di luar ruangan dan di dalam ruangan. Setiap ruangan bahkan ada hand sanitizer. Jadi kalau kalian misalnya merasa sudah kotor atau enggak memegang sesuatu di tangan dan sebagainya, mau kalian cuci tangan repot agak keluar harus ke toilet, tapi hand sanitizer kalian nggak mau, jangan khawatir. Di Museum Basuki Abdullah setiap ruangannya ada gitu ya. Iya, tersedia di setiap mana
di setiap ruangan itu sudah pasti tersedia. Dan kita ada 3 lantai di gedung pertama, jadi kalian bisa akses lewat lift ataupun lewat tangga. Dan di lift juga kita ada protokol kesehatannya juga. Kita nggak boleh mencet pakai tangan, tapi kita ada tusuk gigi, tinggal diklik, tinggal dipencet, kita bisa mulai ke atas. Jadi jangan takut untuk datang ke Museum Basuki Abdullah karena protokol kesehatannya udah nomor 1 banget ya di sini. Oke, jadi pokoknya kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya kalian mau datang sekarang aman atau tidak sudah bisa dipastikan aman gitu ya. Nah tadi seperti yang Kak Livia bilang, ada apa aja sih di Museum Basuki Abdullah nih buat kalian yang penasaran ya. Kita itu terdiri dari 2 gedung lama sama gedung baru. Nah gedung lama itu dulunya museum bekas rumahnya Pak Basuki Abdullah. Sedangkan gedung barunya itu terdiri dari 4 lantai, 1 kantor, 2 ruang tata pamer dan ada ruang serbaguna yang saat ini tidak kita gunakan terlebih dahulu karena biasa ya, maksudnya kalau misalnya kondisi seperti ini kita alihkan dari kegiatan yang sifatnya pertemuan langsung menjadi online. Kita info dulu, kalau Museum Basuki Abdullah itu terletak di Jalan Ruangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Nah, kita pertama masuk ke Museum Basuki Abdullah itu kita lewat Jalan Ruangan Raya. Itu komplek Ruangan Raya. Kita masuk ke gedung pertama yaitu rumah aslinya Pak Basuki Abdullah. Kita saat masuk pertama itu langsung dihadapkan sama ruang tamunya Pak Basuki Abdullah. Di ruang tamunya itu ada 3 lukisan. Yang pertama itu ada lukisannya Pak Basuki Abdullah, lalu ada lukisan istrinya Pak Basuki Abdullah, dan ada anaknya Pak Basuki Abdullah. Oke, lanjut dari itu kita ketemu sama koleksi pribadinya Pak Basuki Abdullah. Ya, di koleksi pribadinya Pak Basuki Abdullah itu ada jas banyak ya, terus ada katalog-katalog pameran dan ada lukisan Ratu Juliana yang dibuat oleh Pak Basuki Abdullah ketika dia masih di Belanda. Dan kalian tahu nggak, salah satu fakta lukisan Ratu Juliana itu beliau buat pada saat sayembara pemilihan Ratu Juliana menjadi Ratu Belanda. Jadi ini harus disimak benar-benar ya, karena bakal ada pertanyaan-pertanyaan untuk kalian ikutan giveaway. Ya, pokoknya ini simak aja dulu, nanti kalian pasti. Ini kunci jawabannya. Baik, selain giveaway ada juga hadiah Kak. Ada apa lagi tuh? Kita nggak ngasih 1, kita nggak ngasih 2, tapi kita ngasih puluhan. Wow. Iya, ada 30 hadiah yang menunggu kalian. Oke, kalian pasti bingung ya kalau misalnya datang ke Museum Basuki Abdullah itu lewat mana dulu, kemana dulu gitu ya. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi sebelumnya, begitu kalian datang pasti disambut sama Bapak Satpam. Iya, itu garda terdepan Museum Iya. Basuki Abdullah ada Bapak Satpam ya. Iya. Bapak Satpam. Nah, kalian pasti jangan kaget kalau misalnya disamperin sama Bapak Satpam. Bukan kalian dicurigai maling atau apa, bukan. Tapi kalian akan diperiksa dulu suhu tubuhnya dan akan diarahkan untuk cuci tangan. Ya, itu kalau kalian jalan loh. Tapi kalau kalian bawa motor pasti diarahkan dulu ke parkiran. Habis itu kalian akan diperiksa suhu tubuhnya dan cuci tangan. Kemudian ke atas, nanti masuk dan membeli tiket. Setelah membeli tiket gimana Kak? Ya, jadi kita masuk ke gedung baru lantai 1 dulu. Itu kita harus beli tiket di resepsionis. Nanti ada petugasnya. Jadi nanti kalian beli tiket seharga Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Iya, itu kalau misalnya sendirian ya. Nanti kalau rombongan ada diskon lagi sih. Tapi untuk saat ini belum boleh dulu rombongan. Belum boleh rombongan, udah suaranya udah habis. Terus konser ya, nggak apa-apa ya. Oke, belum boleh dulu rombongan, tapi nanti kalian perorangan dulu ya. Tadi seperti yang udah disebutkan kali ya, 2.000 dewasa dan 500 untuk 500 atau 1.000? 1.000. Oh, 1.000 untuk anak-anak ya. Lanjut ke ruang pameran temporer ya. Iya, pameran temporer. Nanti di ruang temporer ini sebetulnya bisa kita pergunakan untuk lukisan apa saja, termasuk lukisan dari publik loh. Jadi kalau misalnya kalian mau pameran di sini boleh. Nanti kalian ajuin aja proposalnya ke Museum Basuki Abdullah. Nanti kalau kalian punya karya atau misalnya lembaga, sekolah atau kantor atau komunitas atau misalnya sanggar, boleh nanti kita bantu untuk mengadakan pameran di sini.
dan biayanya gratis. Gratis banget, nanti kita bantu untuk pembukaan. Iya. Ya. Nanti kita lanjut lagi ke atas, Kak. Kita naik ke lantai 2 gedung baru. Kita di lantai 2 nanti ketemu sama ruang tata pamer lukisan gerakan non-blok. Itu ada lukisan yang super gede, ukurannya 7 kali 3 meter. Kalian harus banget lihat dan foto di situ karena lukisannya keren banget. Iya. Jadi tahun 1993 Pak Basuki Abdullah itu dapat tugas mulia dari Pak Presiden. Saat itu presiden kita itu Presiden Soeharto dan kita menjadi tuan rumah. Mohon maaf tadi tahunnya 1992 ya gitu. Nah, kita menjadi tuan rumah GNB dan saat itu Basuki Abdullah ditugaskan untuk melukiskan para pemimpin-pemimpin tokoh dunia yang hadir saat itu. Jadi lukisan-lukisannya banyak, Kak, gitu. Jadi selain yang disebutkan sama Kalivia lukisan yang gede-gede, ada juga lukisan yang lebih kecil, ada 42 serinya. Dan di situ menggambarkan lukisan dari tokoh-tokoh dunia. Iya, betul. Masih di lantai 2 nih, setelah lukisan gerakan non-blok, kita pindah ke sebelahnya. Itu ada lukisan portret. Jadi Pak Basuki Abdullah itu terkenal banget. Yang kalau melukis wanita nih, utamanya dia tuh lebih cantik daripada aslinya. Jadi kalau zaman sekarang nih pakai kamera 360, kalau Pak Basuki Abdullah bisa mewujudinnya lewat lukisan gitu. Jadi kamera 360 tuh kalah deh sama Pak Basuki lukisan. Ya, lebih cantik dari aslinya ya. Ya, ya udah saya jadi pengen. Ya. Tanpa aplikasi, tapi dengan Pak Basuki Abdullah. Oke. Selain ada lukisan-lukisan wanita-wanita yang cantik, di sana juga kita bisa melihat ini, Kak, mesin tiknya dia gitu. Iya, betul. Sebetulnya Pak Basuki Abdullah itu salah satu seniman yang teratur ya. Maksudnya kalau orang mau dilukiskan dia catat dulu jadwalnya dan teman-teman juga bisa melihat kuas sama palet. Palet yang sempat dipakai oleh Pak Basuki Abdullah untuk melukis. Gitu. Iya, kenapa Pak Basuki Abdullah punya jadwal yang teratur gitu untuk melukis? Karena dia juga punya sekretaris ya. Betul, betul. Jadi menurut aku ya Pak Basuki Abdullah itu seniman yang terstruktur gitu nggak sih? Jadi nggak kayak, aduh gue males nih di rumah gitu kayak. Ya sekarang kalau dia tuh kayak udah hari ini gue harus kesini, harus melukis ini, jadwalnya tuh teratur banget gitu. Iya. Dan itu semua diatur di kantornya dia, gitu ya. Kita lanjut lagi, kita ke gedung sebelahnya. Kita melalui apa sih, Kak? Kalau misalnya mau ke gedung lama tapi udah di lantai 2 gedung baru, apakah kita balik lagi ke bawah? Gak usah capek-capek. Kita bisa masuk ke lorong, agak turunan pelan-pelan. Kalau yang pacaran boleh pegangan. Itu enggak sebagai informasi ya kali ya. Itu lorongnya itu nggak lurus ya teman-teman, tapi lorongnya agak menurun ya. Dan ya boleh sih ya, kalau nggak punya pasangan ya udah pegangan aja tangganya. Iya, oke, baik. Ya maaf ya agak gegas. Tapi itu walaupun lorong nggak begitu panjang ya, Kak ya. Jadi kalian yang sendirian tidak perlu takut ya, karena itu walaupun namanya lorong tapi tidak terlalu panjang. Ya pasti bukan lorong waktu. Bukan. Pagi siap. Tidak ada dong. Kita keluar lagi. Oke, jadi udah kita lanjut lagi ke gedung lama ya. Kita lanjut lagi ke gedung lama. Masuk pintunya. Nanti ngeliat apa, Kak? Kita belok kiri dulu. Belok kiri masuk, dulu. kita belok kiri, itu ada namanya ruang keluarga. Di situ ada berbagai lukisan. Dari lukisan kakaknya Pak Basuki Abdullah, yaitu Sujono Abdullah. Lalu ada lukisan orang tuanya Pak Basuki Abdullah. Dan juga ada lukisan selfie-nya Pak Basuki Abdullah. Coba lukisan selfie gimana tuh? Potret diri. Biasa kekinian ya, maaf. Iya. Jadi judul lukisan itu namanya potret diri. Mungkin kalau sekarang namanya selfie gitu. Kalau kita kan sering pakai HP. Kalau dia ngelukis sendiri, coba. Kayaknya pakai cermin ya, Kak? Kayaknya sih pakai cermin. Soalnya yang angkat itu di lukisan itu tangan kiri ya. Iya, betul. Sedangkan Pak Basuki bukan kidal. Jadi kita menganalisis Gaya ya. menganalisis kayaknya Pak Basuki Abdullah memakai cermin karena Pak Basuki sendiri bukan seorang yang kidal. Ada lukisan Pak Dr. Wahidin ya? Ada. Dr. Wahidin Sudirohusodo itu kakeknya, benar nggak sih, Kak? Kakeknya Pak Basuki Abdullah. Nah, kalau misalnya kalian pecinta museum nih, pernah jalan-jalan juga ke Museum Kebangkitan Nasional, lukisan aslinya ada di sana. Karena merupakan salah satu tokoh kebangkitan nasional ya, kakeknya Pak Basuki Abdullah ini gitu.
lanjut ke ruang mana Kak? Kita langsung ke ruang sebelahnya. Oke. Itu ada lukisan abstrak. Judul ruangannya adalah abstrak dan ekspresionisme. Pokoknya nanti mungkin kalian berpikir ya kalau Pak Basuki Abdullah itu melukis yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng gitu ya, gitu. Cantik kayak kita yang menyebut ya. Ya gak nyebut, tapi kalau mau nyebut nggak apa-apa. Iya. Kita terima. Oke, jadi kalau misalnya kalian di sana juga ada lukisannya Pak Basuki Abdullah yang bertema abstrak. Nanti kalian bisa melihat di sana gitu. Kalau misalnya nggak sabar nih kak, dari tadi kita tuh ngejelasin gedung baru, gedung lama. Ngebayanginnya kayak susah gitu ya. Bayanginnya ini udah sepanjang ini nih, agak susah. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalian bisa mengakses museumbasukiabdullah.id. Museum Basuki Abdullahnya itu disatuin semua ya. museumbasukiabdullah.id. Di sana kalian nanti akan langsung ke ruang virtual Museum Basuki Abdullah. Nanti awal mulanya kayak gini nih, gitu. Nanti ada di belakang kita dari tadi nih. Ya, ada di belakang kita dari tadi. Ini nanti kalian tinggal klik masuk. Nanti kalian mau ke kanan, ke kiri, ke kanan. Gak usah nyanyi. Oh, ya. Jangan dilanjutin ya, karena bakal merusak telinga kalian. Ya, jadi langsung mulai. Jangan ya. Yang lagi nonton jangan langsung mulai. Jangan live dulu, nanti ada hadiahnya kalian ketinggalan. Ya, oke. Nah, nanti kalian bisa akses itu di museumbasukiabdullah.id. Nanti kalian bisa jalan-jalan secara virtual karena itu ruang virtual kita gitu ya. Nah, di antara ruang keluarga dan ruang abstrak dan ekspresionisme, itu di tengah-tengah itu kalian bisa nemuin vitrin. Itu isinya adalah kostumnya Pak Basuki Abdullah saat dia memerankan wayang orang itu sebagai Hanuman. Ada Hanuman. Iya, ada juga Gatot Kaca. Iya, ada juga Rahwana gitu. Nah, dan juga ada koleksi patung wayang milik Pak Basuki Abdullah. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak sekarang nih nyebutnya mungkin action figure kali ya. Tapi Pak Basuki Abdullah ini versi wayang gitu. Jadi ada boneka-boneka kecilnya itu ada Gatot Kaca, ada Bima dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di situ gitu. Lanjut ke ruang agak ke depan sedikit, itu nanti kalian ada kalau ke sana agak maju ke depan itu ada ruang wayang ya. Tapi nanti kalau misalnya ada kayak celah ke bawah itu di depan-depannya itu kayak ada lukisan-lukisan pemandangan gitu. Betul banget. Nah, di ruangan wayang sendiri Pak Basuki Abdullah punya koleksi wayang itu ada dari 2 daerah yaitu Jogja dan Solo. Pak Basuki Abdullah itu sangat mencintai budaya Jawa ya. Betul. Jadi nggak cuman baju wayang orangnya aja yang dia punya, tapi koleksi wayangnya aja banyak banget. Banyak banget. Dan kita nggak bisa keluarin semua. Nanti kalau kita keluarin semua jadi museum. Wah ya. Ya, jadi kita nggak bisa keluarin semua. Jadi mungkin ada koleksi di ruangan tertentu gitu. Gimana? Kita mau lanjut turun ke bawah? Langsung kita ke bawah. Oke, langsung kita ke bawah. Ini yang paling seru adalah di lantai 1 gedung lama Museum Basuki Abdullah. Ada apa aja di sana, Kak? Yang pertama itu ada ruang koleksi senjata. Oke, ini ada senjata-senjata, ada sebetulnya bukan senjata asli, tapi Pak Basuki Abdullah itu mempunyai beberapa yang mirip gitu. Namanya apa ya kalau yang mirip gitu? Senjata yang mirip gitu. Bukan miniatur ya, bukan. Replika. Ada replika senjata dari senjata-senjata yang dimiliki oleh Pak Basuki Abdullah. Di ruangan tersebut juga ada souvenir atau cenderamata dari Pak Basuki Abdullah mengunjungi beberapa tempat yang didatangi oleh Pak Basuki Abdullah gitu. Betul banget. Dan juga ada piagam penghargaan yang Pak Basuki Abdullah terima semasa hidupnya, dan juga ada fotonya Pak Basuki Abdullah lagi megang gitar. Budanya Pak Basuki Abdullah ganteng ya. Banget ya. Ya, makanya banyak perempuan-perempuan yang melirik Pak Basuki Abdullah gitu. Dan cantik-cantik ya. Iya, cantik-cantik, ada levelnya udah. Kalau dibandingin Kalivia, gitu ya. Dari hati. Oke, di sana juga ada ruangan yang kayak ruang tamu tuh, Kak. Itu apa ya, Kak?
Itu adalah ruang tamu yang kita desain khusus, mirip seperti aslinya saat Pak Basuki Abdullah tinggal di rumah. Oke. Dan di sebelahnya teman-teman bisa melihat juga ada ruang koleksi pribadi Pak Basuki Abdullah, di mana di situ di vitrin-vitrinnya tersebut ada kayak mantel, kayak ada katalog, di mana Ada topi pet juga. Betul. Kenapa banyak mantel ya? Karena Pak Basuki Abdullah lebih banyak menghabiskan waktunya di luar negeri. Ya, betul. Gitu dibandingkan di Indonesia. Terus ada satu lagi lukisan Ratu Juliana. Berkesan banget karena Pak Basuki Abdullah ini bikin pada saat di Belanda, dan saat itu Ratu Juliana diangkat menjadi Ratu Belanda. Dan Pak Basuki Abdullah memenangkan sayembara ya melukis Ratu Juliana pada saat itu gitu. Kemudian ke sebelahnya lagi ada ruang memorial ya Kak? Iya, ruang memorial itu sebenarnya adalah ruang tidurnya Pak Basuki Abdullah. Nah, di ruang tidur itu Pak Basuki Abdullah banyak menghabiskan waktunya. Seperti mendekatkan diri pada Tuhan, membaca buku, dan juga membuat sketsa lukisan-lukisannya. Pertanyaan Kak, kenapa sih disebut ruang memorial? Karena di situ adalah tempat Pak Basuki Abdullah meninggal juga. Terjadinya tragedi saat Pak Basuki Abdullah sebelum meninggal. Jadi ya suasananya Langsung berubah ya? Langsung berubah ya? Nanti editor tolong musik-musik sedih. Jangan, ini musik Indonesia. Ya, jadi Pak Basuki Abdullah itu dibunuh oleh perampok, di mana salah satu perampoknya itu tukang kebunnya sendiri ya Kak ya. Ya, itu tempatnya ya, di kamar itu tempat peristiwa pembunuhannya. Tapi kalau misalnya kalian mau melihat ada barang-barang bukti, itu ada tepat di depan ruang memorialnya itu ya. Ada senapan, jadi senapan itu dipukulkan, jadi bukan ditembak, sehingga retakannya nanti kalian masih bisa melihat ya di senapan itu gitu. Seru. Kalau misalnya penasaran sekarang, tadi cepet-cepet akses di museumbasukiabdullah.id. Nanti kalian lihat di ruang virtual itu. Terus di situ juga kalian selain di senapannya ada juga apa lagi Kak? Ada bajunya Pak Basuki Abdullah juga. Lalu ada kacamatanya juga. Dan Mas Arvin tau gak sih apa sih yang diambil sama perampok apa sih sebenarnya? Coba tebak dulu dong. Uang. Bukan. Hati. Udah stop. Udah, ini udah, kalau udah ngomong hati tuh udah melewati batas ya kayaknya. Jadi yang diambil itu teman-teman, kalau kalian mau tahu, yang diambil adalah koleksi jamnya Pak Basuki Abdullah, dan bukan lukisannya Pak Basuki Abdullah. Gitu. Oh ya Kak Livia, tadi kita ngomongin ya, kalau kita balik lagi sebentar, tadi kita ngeliat ruang tamu, terus ada kamar, kok kayak rumah gitu? Ya, jadi di gedung lama ini adalah rumah aslinya Pak Basuki Abdullah. Itu informasi juga buat kalian ya. Jadi ada dua gedung lama, gedung baru. Gedung lamanya itu adalah bekas rumah Pak Basuki Abdullah. Kok bisa jadi museum? Coba kenapa? Kenapa ya? Jadi Pak Basuki Abdullah itu sebelum meninggal menuliskan surat wasiatnya. Jadi untuk menghibahkan rumah dan hartanya kepada negara. Jadi oleh sebab itu dari mulai tahun berapa ya itu Kak? 98 ya? Iya, 98. Penyerah terimaan dari pihak keluarga ke pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelola museum. Jadi Museum Basuki Abdullah itu dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Oke. Nah, gimana lanjut apa lagi nih Kak? Tadi kita udah keliling-keliling, teman-teman juga kalau misalnya masih bingung ngikutin kita, aduh ini kemana, akses kemana Kak? Langsung akses ke museumbasukiabdullah.id. Ya, itu Museum Basuki Abdullahnya itu double L Abdullahnya itu disambung semua .id. Nanti kalian masuk ke ruang virtual. Sekarang salah satu prestasi tadi ya, selain Pak Basuki Abdullah sambil jalan-jalan tadi juga kita melihat, Kak, kenapa sih pemerintah nerima? Karena ya Pak Basuki Abdullah itu menjaga nama baik negara
di kancah internasional gitu. Kalau kalian perhatikan tadi ya, kita jalan-jalan, Pak Basuki Abdullah dipercaya di peristiwa GNB, kemudian bawa nama Indonesia juga di apa tuh Kak yang melukis Ratu Juliana ya. Makanya beliau tuh kan sempat dianggap dalam tanda kutip ya, dianggap kok nggak ikut berjuang gitu ya. Maka Pak Basuki Abdullah punya kutipan menarik, saya berjuang tidak melalui senjata, tetapi senjata saya apa Kak? Adalah budaya dan seni gitu. Senjata saya budaya dan seni. Jadi kita kan nggak dianggap nggak mampu tuh sampai tahun 1949 kita belum dikasih kemerdekaan sama Belanda. Pak Basuki Abdullah bisa, kalau orang kita itu ini bisa loh melukis Ratu Juliana juga gampil gitu, gampang kan gitu, gampang buat dia. Gampang buat dia, buat kita masih ya bulat tulang ikan. Bulatnya udah keriting. Iya, bulatnya aja udah nggak pas, lonjong aja. Oke, mau gimana nih? Mau bagi-bagi hadiah? Ya, kita bakal bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang nonton YouTube ini. Jadi caranya gampang banget, karena kalau udah ikutin dari awal sampai akhir video ini, kita akan bagi-bagi hadiah nih. Bagi-bagi hadiah. Pokoknya kalian harus ikutin terus nanti tata caranya, karena hadiahnya nggak cuma 1, 2, 3, banyak pokoknya. Ada puluhan hadiah yang bisa kita bagi-bagi. Tapi ada syaratnya. Yang pertama ya, yang pertama banget nih. Gampang nih, gampang banget. Tonton video ini, jangan di skip pokoknya. Tonton terus sampai habis. Kemudian kalian like, kemudian subscribe channel ini. Terus kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh komentar di bawah ini. Nanti admin dari kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Syarat yang kedua apa Kak? Yang kedua adalah posting foto kalian saat kalian akses virtual tournya Museum Basuki Abdullah di museumbasukiabdullah.id. Jadi aktivitas kalian itu nanti kalian foto ya. Dan jangan lupa tag ke semua sosial medianya Museum Basuki Abdullah. Boleh lewat Instagram, boleh. @musbadul. Boleh. Facebook, boleh. Di Museum Basuki Abdullah. Ada juga terakhir ada di Twitter di @mus_ba. Ya, tentu kayaknya nggak afdol ya kan kalau misalnya ngetek aja tapi nggak di follow. Harus follow. Ya, pokoknya udah kita coret nih, udah emosi nih. Kalau kalian ngetek doang, nggak follow, kita lihat dulu nih, follow kan nih orang, nggak follow, hapus. Diskualifikasi. Iya, kita rada kejam ya. Pokoknya kalian harus follow dulu ya. Jadi boleh nih, kayak misalnya Kak Livia bilang kalau misalnya kalian lebih nyaman di Twitter, boleh ya Kak? Boleh banget. Jadi kalau misalnya upload salah satu aja. Jadi misalnya kalau kalian biasanya kan ada anak Twitter, ada anak Instagram ya gitu. Kalau di Instagram kalian boleh upload di Instagram. Yang penting nge-tag masing-masing akun kita di media sosial itu. Dan yang terakhir apa Kak? Dan yang terakhir adalah kasih caption yang menarik, tulis pengalaman kalian saat mengakses virtual tour. Misalnya nih, aku nemu hal menarik nih saat lihat virtual tournya. Aku suka banget sama ruangan memorial. Nah, kalian jelasin tuh, kenapa sih suka ruangan memorial? Kenapa sangat berkesan buat kalian? Gitu. Atau pokoknya pengalaman kalian, misalnya seru, kita seolah-olah jalan gitu. Pokoknya jangan lupa hashtagnya juga kalian tuliskan hashtag musbadul seru ya. Jangan lupa musbadul seru hashtagnya itu. Jadi nulis caption yang seru, menarik, dan jangan lupa buktinya fotonya disertakan juga di feed kalian. Nah, kalau kalian masih bingung sama persyaratannya, tenang aja, ada di deskripsi YouTube ini. Iya, pokoknya nanti kalian lihat ya, diulangi lagi ya, dibaca lagi baik-baik, dan kita tunggu foto kalian atau video kalian ya di postingan-postingan media sosial kalian. Ternyata emang seru juga ya kita bincang-bincang hari ini. Dan kalau kalian mau terus mengikuti acara-acara kita gitu, tapi kalian jauh rumahnya atau misalnya ingin mengetahui secara langsung, kalian bisa follow media sosial kita di ada Instagram di @musbadul, Facebook di Museum Basuki Abdullah, dan Twitter di mus_ba. Oke, tapi kalian kalau misalnya tidak sempat mengunjungi datang ke sini, sibuk atau misalnya masih agak-agak parno ya kondisi sekarang,
Jangan khawatir, kalian masih tetap bisa berkunjung ke kita melalui virtual tadi. Kunjungan virtual kita bisa diakses museum.basoekiabdullah.id. Nanti kalian di sana bisa lihat-lihat semua koleksi museum kita gitu. Tapi lebih asik lagi kalau berkunjung ya Kak ya. Iya benar. Biasanya kalau datang ke sini ngerasain langsung gimana sih lihat lukisannya tuh kayak gimana. Ketemu sama kita gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kalian kesini akan ketemu pemandunya bareng kita berdua bersama saya Erwin Dan saya Livia. Oke, kita undur pamit dulu. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Sampai jumpa.